Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiom, salam kebajikan. Selamat datang kakak, Ayu, adik, dulu tercinta. Senang sekali kita bisa berjumpa di ruang maya meskipun terpisah jarak, namun hati kita tetap dekat. Acara berbagi pengalaman bersama IKASA 82 ini merupakan acara kedua yang diselenggarakan 7 hari terakhir ini. Awalnya saya dan Edi Ganevo itu menggagas reuni virtual untuk angkatan kami 82 ya. Karena itulah mengapa sebagian besar pembicara berasal dari IKASA 82. Pada 1 Juni yang lalu kami menggelar acara dengan topik hidup normal baru pada masa pandemi yang menampilkan Dr. Gigi Nunung Fisma Halis, Master Kesehatan Publik lulusan Australia, Dr. Martina Mujitaba, Dr. Puskesmas di garda terdepan penanganan COVID-19 di Palembang, Profesor Jan Gerardus, neurolog dan pengajar di Universitas Sorbonne, Prancis, Edi Ganevo, Ketua Umum Kadin Indonesia. Acara itu diikuti sekitar 60 peserta dan berlangsung 3 jam non-stop. Dan peserta mengajukan 22 pertanyaan. Tetapi rindu kami ini belum terpuaskan. Karena waktu itu Ketua IKASA 82, Irjen Hamidin itu belum bergabung. Apalagi rencana reuni 82 ke Labuan Bajo April yang lalu dibatalkan oleh Tante Corona. Jadi kami menggelar kembali acara serupa dengan topik membangkitkan ekonomi pada masa normal baru pada hari ini. Awalnya kami memanfaatkan ini sebagai reuni dan halal bihalal virtual IKASA 82. Tapi karena topiknya relevan dengan kondisi saat ini, Ketua Umum DPP IKASA Kak Agus Alwi mendukung kami dan seperti acara pertama 1 Juni yang lalu, Kak Aja juga akan memberi pengantar pada hari ini. Maka jadilah acara yang kami sebut berbagi pengalaman bersama IKASA 82 ini. Kami awalnya tidak menyebut sebagai webinar, karena awalnya kami betul-betul hanya ingin berbagi pengalaman. Nah, setelah Hamidin, Kostaman, Edi, ketiganya IKASA 82, dan Emir Zari, kawan kami di SMP Safrius bersedia berbagi pengalaman, maka pada hari Jumat yang lalu saya mendapat kabar satu kawan SMP Safrius, Ganjar Rasuni, yang sekarang bertugas di lingkaran Istana Presiden, ikut bergabung. Saya langsung meminta kesediaan Ganjar untuk menjadi penanggap, dan Ganjar langsung bersedia. Kami tidak pernah memperkirakan jumlah peserta ini akan membludak. Karena waktu itu kami berpikir jumlahnya kurang lebih sama dengan acara pertama, sekitar 50-60 lah. Tapi sampai minggu siang ini jumlah peserta sudah 157. Dan setengahnya, 75 diantaranya itu IKASA 82. Nah, Sabtu kemarin, berkat bantuan Edi Ganevo, dia yang mengupgrade kapasitas Zoom ini. Dari semula hanya untuk 100 peserta menjadi 500 peserta. Kemarin juga ada yang japri, Kak, kami ini dapat e-sertifikat enggak? Jadi terus terang, kami sebenarnya tidak berpikir bahwa bikin webinar, apalagi mengeluarkan e-sertifikat. Tapi kalau e-sertifikat memang dibutuhkan sebagian peserta, terutama oleh adik-adik kami, tentu kami akan mengupayakannya. Karena acara ini betul-betul dari Saprian untuk Saprian. Sekarang saya akan memperkenalkan sekilas satu persatu 6 orang yang akan berbicara di ruang virtual ini. Agus D. Alwi, Ketua Umum DPP IKASA 2019-2024. Lahir di Jakarta 28 Agustus 1958. Kak Aja, panggilan akrabnya tuh lulus SMA Safrius 1 Palembang tahun 1976, lulus Arsitek ITB tahun 84, lulus program Business Management Institut Manajemen Prasetya Mulia Jakarta tahun 87. Selama 33 tahun lebih, Kak Aja berpengalaman dalam bidang manajemen properti dan proyek, khususnya proyek gedung komersial skala besar, seperti gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, apartemen, dan superblok, serta pembangunan perumahan. Kak Aja ini pernah bekerja di sejumlah perusahaan terkemuka, di antaranya Raja Wali Group, Ciputra Group, Krokon Indah, Lasal Group, Carrefour, Agung Podomoro Group, Sampurna Strategic Group, dan sekarang bergabung dengan Bakri Development Group. Pada tahun 2010-2013, Kak Aja pernah menjabat Managing Director CEO PT Bakri Swasakti Utama dan Komisaris di Bakri Pesona Rasona dan PT Bakri Pangripta Loka. Pada tahun 2015-2017, Kak Aja adalah Presiden dan CEO PT Graha Andra Sentra Propindo Tbk dan Presiden CEO PT Jungle Land Asia. Sejak 2013 sampai sekarang, Kak Aja adalah Direktur
atau Director and Chief Development Officer di PT Bakri Development Tbk dan Direktur di sejumlah perusahaan di grup Bakri. Nah, Kak Aja akan memberi gambaran kondisi perekonomian nasional, perbankan, keamanan, properti, perhotelan, serta UMKM sebagai panduan diskusi kita siang sampai sore nanti. Nah, bicara berikutnya adalah Inspektur Jenderal Hamidin, yang lahir di Pagaralam, Sumatera Selatan 17 Oktober 1962. Irjen Hamidin sejak 2 September 2019 menjabat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Alumnus SMA Safrius 1 Palembang tahun 1982 ini, yang didaulat menjadi Ketua Abadi IKASA 82, berpengalaman dalam BRIMOB dan penanganan counter terorisme. Lulusan Akpol 1987 ini pernah menjabat Kapolda Sulsel, Deputi 3 Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2017-2019, Direktur Pencegahan BNPT 2015-2017, dan Irwasda Polda Sumbar 2014. Selama di BNPT, Hamidin mewakili Polri dan Indonesia dalam berbagai seminar internasional dan mengupas terorisme. Hamidin juga pernah menjabat Kapolres Metro Tangerang dan Kapolres Metro Jakarta Pusat, serta cukup lama bertugas di Densus 88 anti teror. Nanti kita akan mendengarkan cerita Irjen Hamidin, apa yang dilakukan Musfida, Gubernur dan termasuk Kapolda, mengantisipasi pandemi ini. Mengapa? Karena NTT ini termasuk salah satu provinsi yang jumlah korban meninggal akibat pandemi COVID-19 ini relatif rendah. Jadi nanti kita akan mendengarkan cerita ya. Nah, Kostaman Taib. Kostaman Taib ini adalah alumnus SMA Safrius 1 Palembang angkatan 82. Dan sejak SMA ini sudah siswa terpandai, salah satu siswa terpandai. Indikatornya apa nih? Kalau yang saya ingat sih kacamata Kostaman ini sejak SMA sudah tebal itu. Nah, Kostaman lahir di Palembang 1 November tahun 62. Saat ini Direktur Utama Bank Mega yang dijabatnya sejak 2013. Nah, Kostaman mulai bergabung di Bank Mega sejak 2004 sebagai Direktur Retail Banking dan kemudian Direktur Business Development. Tahun 87, Kostaman lulus sebagai Sarjana Teknik Elektro Universitas Trisakti dan pada 91 lulus sebagai Master of Business Administration MBA di bidang Finance dan Marketing, serta Master of Science bidang Technology and Management dari Portland State University, Oregon, USA, dengan hasil summa cum laude. Nah, ini saya yakin nih, bukti Kostaman memang genius nih. Dia juga pernah bekerja sebagai engineer di berbagai perusahaan software di Indonesia pada tahun 87-89. Dan selama 10 tahun, sejak 92 sampai 2002, Kostaman bekerja di BCA. Nah, disinilah awal karirnya dalam industri perbankan. Di BCA, Kostaman bertugas di berbagai posisi dan terakhir sebagai Wakil Kepala Divisi Consumer Banking. Pada tahun 2002-2004, Kostaman bertugas sebagai Senior Vice President dan Group Head Consumer Liabilities and Electronic Banking Bank Mandiri. Pada tahun 2003, dia mendapat tugas tambahan dari Bank Mandiri sebagai Komisaris Utama PT Aksa Mandiri Financial Service Indonesia. Nah, nanti Kostaman akan berbagi pengalamannya sebagai bankir, sekaligus memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian Indonesia saat ini, juga menjelaskan bagaimana Bank Mega sebagai salah satu bank swasta nasional ikut berperan membantu mengatasi badai pandemi agar Indonesia mampu bangkit kembali dan perekonomian nasional bergerak kembali. Edi Ganevo. Edi Ganevo lahir di Palembang 26 April tahun 1963. Dan Edi adalah bagian dari keluarga IKASA 82. Saat ini Edi adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2015-2020 yang terpilih dalam Munas 8 di Ritz-Carlton, Jakarta. Sejak usia muda, Edi sudah merintis usaha dari bawah. Untuk menyambung kehidupan dan biaya pendidikan, dia pernah berjualan kopi keliling hingga ke Lampung. Edi juga pernah bekerja di tambang batu bara Bukit Asam dan PT Wijaya Karya. Edi Ganevo pernah menjabat Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia dan Ketua Umum DPP Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia. Pernah pula meraih penghargaan sebagai tokoh penggerak program Sejuta Rumah Golden Property Awards 2015 dari Indonesia Property Awards dan tokoh yang konsisten memperjuangkan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari Indonesia Property and Bank 2013. Nah, Edi nanti akan memberikan gambaran tentang kondisi UMKM yang menjerit selama badai pandemi ini
dan upaya Kadin Indonesia membantu agar mereka bisa bangkit kembali dan menggerakkan perekonomian Indonesia. Emir Zari lahir di Palembang 26 September 1963. Emir adalah pengusaha hotel dan properti, alumnus SMP Syafrul 1 Palembang lulus tahun 79, dan pemilik hotel-hotel Big Land Hotel and Resort Bogor, Beach Karawang, dan Fave Puri Indah Jakarta. Emir juga memiliki usaha trade center dan perumahan. Nanti kita akan mendengarkan pengalaman Emir Zari, bagaimana dia bisa bertahan dari badai pandemi, harus membayar gaji pegawai, sementara pendapatan menurun drastis. Nanti kita dengarkan saja. Ganjar Rasuni. Nah, ini alumnus SMP Syafrul 1 Palembang yang melanjutkan SMA ke Jombang ya. Lahir di Jakarta 14 Juni 1963. Ganjar adalah aktivis dosen pembina olahraga dan sejak Februari 2020 Ganjar adalah Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI. Ganjar pernah menjadi anggota DPR MPR periode 97-2004, pensiun sebagai pejabat negara, dan sekarang dia dosen tetap FISIP Universitas Nasional yang sejak 1992 sampai sekarang adalah rektor kepala ya. Saat ini Ganjar Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar dan Pakar Nasional Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI. Pernah pula menjadi Ketua DPP AMPI 98-2003. Ganjar Rasuni akan memberikan tanggapan dari presentasi kawan-kawan dari sudut pandangnya sebagai akademisi yang kini berada di lingkaran istana. Terakhir, sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib yang wajib dipatuhi selama acara berlangsung. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah Robert Adi KSP, moderator acara ini. Mengingat peserta sudah lebih dari 157, acara ini tentunya harus diatur sedemikian rupa supaya tertib dan tidak kacau. Setiap peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan pantas dan tidak mengenakan kaos oblong ya, kecuali audio, sedang audio. Selama acara berlangsung, semua peserta wajib mute supaya tidak menimbulkan suara yang berpotensi mengganggu. Peserta yang terlambat masuk sebaiknya tidak bersuara. Setiap peserta wajib memasang identitas jelas, nama lengkap dan foto diri sebagai latar belakang screen apabila hanya menggunakan audio. Karena bila difoto bersama hasilnya akan lebih bagus dan masing-masing mengenal wajah dan nama peserta. Nah, setiap pembicara dibatasi maksimal 15 menit. Boleh kurang tapi mohon jangan lebih. Dan diskusi nanti akan lebih berkembang dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf nih moderator berhak mengingatkan pembicara ya yang menyampaikan presentasi lebih dari waktu yang ditetapkan. Nah, setiap penanya menulis pertanyaan melalui chat ya terlebih dahulu. Tulislah nama, angkatan tahun berapa IKASA atau SMP tahun berapa, dan bila ada pihak luar, perkenalkanlah diri dan institusi mana. Tulislah pertanyaan dengan jelas, padat, singkat, sopan, dan tujukan kepada pembicara siapa. Nah, setelah saya selaku moderator menjelaskan ini semua, nanti Kak Agus Alwi selaku Ketua DPP IKASA akan memberi pengantar selama 15 menit sampai 14.30. Setelah itu giliran Irjen Hamidin. Dilanjutkan Kostaman Tayyib sampai pukul 3, Edi Ganevo sampai pukul 3:15, Emir Zari sampai pukul 15.30, Ganjar Rasuni sebagai penangkap sampai 15.45. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab mulai pukul 15.45 sampai 16.55. Silakan manfaatkan waktu sejam kurang lebih. 1 jam itu untuk berdiskusi ya. Dan pada akhir acara moderator akan menyampaikan rangkuman singkat. Nah, saya akan akhiri dengan pantun. Mampir di warung Mang Botok, makan pempek 3 ngaku 1. Lewat ruang maya ini, Saferian melepas rindu yang menggebu. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli pempek dan tekwan. Saferian asik bertemu di ruang virtual sambil berbagi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silahkan. Kami persilahkan Kak Agus J. Alwi, Ketua Umum DPP IKASA 2019-2024 untuk menyampaikan kata pengantarnya. Silahkan Kak Aja. Baik, terima kasih Adi. Dulu Angkatan 82, adik-adik, juga dulu IKASA lainnya, para peserta Zoom meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih nih udah diundang buat hadir di acara ini. Senang sekali pada ketemu dulu galau-galau walaupun cuma lewat layar komputer. Aku sangat senang
dan bangga dan juga apresiasi sekali terhadap Angkatan 82 ini yang meng-arrange acara ini, di mana topik yang diangkat itu topik yang cukup serius, cukup berat, dan berskala nasional. Ini juga sesuai sebetulnya dengan salah satu visi misi IKASA, di mana IKASA kita akan bawa untuk lebih berperan di tingkat nasional. Aku juga bangga dengan banyaknya tokoh-tokoh 82 yang memang hebat-hebat, dan tokoh-tokoh IKASA lainnya juga yang top galau. Mudah-mudahan acara ini akan sangat berbobot dan bermanfaat. Baik, sebagai pengantar, aku akan mengupas atau sedikit menyinggung masalah-masalah yang sekarang sedang kita hadapi karena pandemi ini. Aku akan mulai dari gambaran ataupun menyinggung sedikit tentang perekonomian Indonesia saat ini sebagai dampak dari pandemi. Kita tahu bahwasanya kondisi perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang merosot tajam, di mana kita lihat angka-angkanya bahwasanya Bank Dunia memproyeksikan perkembangan ekonomi Indonesia itu hanya 0%, sedangkan Bappenas atau tim Indonesia lebih optimis menyampaikan pertumbuhan ekonomi kemungkinan hanya sampai 2, sekian persen. Itu pun dengan beberapa catatan bahwasanya protokol kesehatan dan sebagainya diikuti dengan ketat. Nah, dengan kondisi ekonomi seperti itu, ditambah lagi dengan kita tahu bahwasanya saat ini sekarang sedang terjadi atau sedang kita alami defisit APBN yang baru, di mana terjadi perbedaan jauh sekali antara pendapatan negara dengan pengeluaran yang harus dilakukan, di mana pendapatan menurun menjadi sekitar 1.699 triliun, sedangkan pengeluaran itu mencapai 2.700 sekian triliun. Ada defisit APBN sebesar sekitar lebih dari 1.000 triliun. Nah, ini duit galau nih. Artinya apa? Dengan kondisi keuangan negara seperti itu, artinya kemampuan negara untuk membiayai beroperasinya negara itu menurun tajam. Kemudian proyek-proyek pemerintah akan banyak terhenti. Kemudian perkembangan ekonomi akan stagnan, sehingga akan membuat masyarakat juga akan semakin lemah daya belinya. Nah, itu kondisi umum kita. Jadi artinya tidak terlalu mengembirakan, ya, dan ini challenge-nya. Nah, kalau kita masuk ke dampaknya terhadap industri Indonesia sekarang bisa dibilang babak belur, kecuali mungkin industri farmasi dan alat-alat kedokteran, plus industri yang berbasis IT. Jadi ini industri sekarang sedang betul-betul menggap-menggap, masuk ICU mungkin istilahnya, karena dengan kondisi sekarang, itu industri tetap dibebani oleh kewajiban membayar utang bank, kemudian kewajiban membayar overhead yang memang mungkin sedikit menurun karena banyak dikurangi, karena produksi juga berkurang. Kemudian produksi akan juga berkurang, menurun karena tidak bisa dijual atau tidak dibatasi oleh berbagai batasan. Kemudian pasar itu menyusut jauh karena daya beli yang sangat merosot. Jadi industri itu betul-betul sedang sakit keras. Nah, industri sendiri itu berharap banyak dari perbankan sebetulnya, selain dari pemerintah, juga untuk berharap banyak relaksasi keuangan atau utang-utang bank, tidak hanya dari sisi relaksasi penundaan bunga dan sebagainya, tapi mungkin lebih dari itu yang diharapkan. Nah, celakanya sekarang itu bank-bank sendiri itu masih bervariasi kebijakannya terhadap industri. Jadi ada yang hanya relaksasi menunda 1 tahun, ada yang tiap bulan masih harus bayar bunga dengan dicicil sedikit-sedikit dan sebagainya. Nah, ini memang dalam hal ini OJK mungkin harus berperan untuk lebih menyamakan kebijakan ini. Nah, itu kondisi keseluruhan atau umum daripada industri. Sekarang kalau kita masuk ke industri perbankan, seperti saya katakan tadi, bahwasanya perbankan sangat diharapkan untuk sharing the loss. Itu kalau istilah industri. Sharing the loss. Jadi tidak hanya menunda atau relaksasi bunga dan sebagainya.
Tetapi saya juga mengerti bahwasanya perbankan sendiri juga industri perbankan yang tentunya harus survive. Mereka dengan pandemi ini juga itu banyaknya akan ada potensi NPL, non-performing loan. Jadi itu akan bertambah terus dan mengakibatkan akan performance daripada bank-bank itu sendiri. Dan beberapa bank itu akan juga akan mengalami kesulitan yang parah karena kekuatan keuangannya yang tidak terlalu baik. Nah, nanti mungkin di Indo Kostaman Pak cerita yang lebih banyak lagi mengenai bagaimana perbankan menyikapi dan mensiasati ini supaya di mana bank juga tidak hanya memikirkan hidupnya sendiri, tapi juga bagaimana membuat perekonomian secara keseluruhan dapat terbantu, khususnya industri. Itu untuk perbankan. Kemudian untuk properti dan perhotelan. Properti salah satu industri yang sangat terpukul oleh pandemi atau penurunan perkembangan ekonomi saat ini. Properti padahal itu adalah satu industri yang sangat penting dalam pembangunan dan dalam perekonomian kita, karena industri properti itu mempunyai 175 industri turunan, ya, industri mulai dari industri baja, semen, keramik dan seterusnya bahan bangunan dan sebagainya. Itu 175 industri turunan di luar industri-industri informal yang menunjang, misalnya tempat kos, warung, sekitar proyek dan sebagainya. Dan industri properti itu memiliki saat ini pengembang properti saja itu yang terdaftar 390 buah atau 390 perusahaan, dan itu industri properti menyerap kira-kira 30 juta tenaga kerja. Dan pandemi ini dengan terpukulnya industri properti itu 175 industri turunannya terdampak semua, kemudian kelompok-kelompok semua, kemudian 30 juta tenaga kerja juga terdampak. Tentunya banyak yang akan di-PHK dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin nanti dari segi hotel. Hotel itu salah satu bagian dari industri properti yang duluan kena dampak pandemi. Karena hotel berrely atau mengandalkan traveler, mengandalkan pengunjung yang pelancong, baik itu bisnis maupun leisure. Nah, begitu ditutup, begitu ada pandemi, itu pasti kemudian okupansi akan turun sampai ke titik terendah. Sehingga dampaknya harus tutup dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwasanya hotel itu juga menyerap tenaga kerja yang tinggi. Kalau kita tahu bahwasanya misalnya hotel bintang 4 itu rasio kamar dan karyawan itu 1:1. Bintang 5 1:1,5. Mungkin bintang 3 0,8:1. Dan ini kalau 100 kamar berarti harus 100 orang karyawan yang bekerja di situ. Nah, kemudian kalau tutup itu biaya maintenance hotel itu juga tidak murah. Untuk restart juga cukup tinggi. Nanti Dindo yang tadi itu yang pemilik hotel itu akan Dindo Emir pacak cerita lebih banyak bagaimana kondisi yang dialami, kemudian bagaimana menyikapi atau mengatasi hal ini. Kemudian industri berikutnya UMKM. Ini kaget mungkin Dulur Edi Ganeko pacak cerita lebih banyak, tapi yang jelas macam ini. UMKM pada saat tahun 98 itu menjadi quote-unquote penyelamat krisis ekonomi. Pada saat kita krisis ekonomi, itu menjadi penyelamat. Karena pada saat industri-industri besar kolaps karena beban hutang yang tinggi, karena nilai tukar yang parah, UMKM tetap survive. Dan karena jumlahnya sedemikian banyak dan mereka sangat-sangat alot untuk bertahan dalam situasi yang susah, itu menjadi penyelamat dan membuat ekonomi kita lebih cepat untuk bangkit. Nah, kondisi sekarang sebaliknya, justru UMKM itu kena duluan. Dia kena duluan karena pembatasan dan masyarakat takut keluar dan sebagainya, sehingga yang namanya warung Tegal, jual sate, dan sebagainya itu langsung balik kampung, tutup.
Dan ini dampaknya langsung kena ke semua kalangan yang menengah bawah pemilik UMKM ini. Mungkin hanya beberapa sedikit sekali UMKM yang bisa bertahan melalui online sales atau online marketing. Tapi sebagian besar yang tradisional itu mungkin tidak bisa mengandalkan dengan online marketing karena memang keterbatasan fasilitas maupun pengetahuannya. Jadi sekarang itu masalah UMKM memang betul-betul harus kita sangat perhatikan menurut saya. Nah, yang keempat di luar industri, bidang keamanan sosial dan keamanan. Dampak pandemi ini terus terang dari awal aku lebih khawatir terhadap dampak sosial ekonominya daripada penyakitnya dewek. Karena dampaknya akan besar dan panjang. Dari sisi dengan kita kondisi ekonomi terpuruk, gitu, daya beli masyarakat turun jauh, makin banyak uang saro, makin banyak pengangguran, kemudian masalah sosial akan makin tumbuh makin banyak, keamanan juga demikian, di mana kriminal akan meningkat. Kemudian juga jangan lupa bahwasanya orang-orang susah, orang-orang yang sedang kesulitan keuangan, itu lebih gampang untuk diprovokasi, lebih gampang untuk dikompori, baik oleh yang namanya ekstrem kanan, ekstrem kiri, atau dipolitisasi oleh orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan untuk itu. Jadi ini bisa menjadi konflik horizontal yang membahayakan. Jadi makanya mungkin nanti Dindo Hamidin Pacak mengupas tiga hal ini, bagaimana mengantisipasinya terutama ke depan, karena justru masalah sosial itu akan lebih susah diatasi daripada masalah ekonomi. Jadi dan jangan lupa bahwasanya kondisi ekonomi, kondisi keamanan, stabilitas keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk masuk menanamkan modal atau berusaha. Nah, itu dari semua bidang yang akan tampil saat ini, jadi aku sedikit nitip itu baik. Nah, sebagai penutup adalah bahwasanya kondisi kita sekarang ini tidak mudah. Jadi seperti kapal yang sedang kena badai besar, gampang-camping layarnya banyak yang bocor, ransum sudah terbatas, sehingga baik nakoda, awak kapal maupun penumpang harus bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dan harus ada kesediaan berkorban untuk itu. Kemudian untuk Dindo Ganjar yang mungkin ada dalam lingkaran istana, mudah-mudahan hasil pembicaraan ini dapat menjadi bahan masukan yang bisa dibawa ke Pak Jokowi. Dan saran aku juga kalau bisa semua pejabat pemerintah itu lebih banyak turun ke lapangan saat ini untuk mengetahui secara persis kondisi masyarakat dan kondisi industri sehingga dapat diambil kebijakan-kebijakan yang tepat, karena begitu salah mengambil kebijakan dampaknya akan lebih panjang, pemulihannya akan lebih panjang. Dan ini pun menurut aku istilah pemulihan mungkin bukan kurang tepat karena kita masih sakit. Bukan sudah sembuh tapi tinggal pemulihan, tapi masih sakit nih. Artinya butuh obat yang baik, yang tepat dulu, baru bisa dipulihkan, disembuhkan, dan setelah berpemulihan. Itu yang kira-kira aku bisa sampaikan, karena waktu yang terbatas, sehingga aku agak buru-buru, mohon maaf. Dan aku juga mohon maaf, karena kebetulan jam 3 ada acara Zoom meeting yang lain, sehingga aku tidak bisa mengikuti sampai selesai, Adi dan adik-adik sekalian. Aku berharap diskusinya akan berjalan lancar dan berbobot, sehingga kita bisa memberikan sesuatu kontribusi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi.